Nah, sekarang kita sedang bersama Mas B, ini dari Kaisar Motor. Dia adalah tuner dari Honda CR-F 150L yang bisa ngalahin Ninja di Kejurnas Jasa Super Track ronde kedua di Tegal ini. Mas, apa sih rahasia dari korekan ini? Kok bisa ngalahin Ninja? Fokus awalnya durability sih. Durability? Ya, karena untuk basic motor yang 150 cc di bore up ke 250 cc ini kenaikan powernya hampir sampai 300%. Jadi kita mikirnya sih spare part dulu, yang penting aman. 3 kali lipat dari standarnya? Standarnya sekitar 9-10 dk, ini bisa sampai hampir 40, 38 ke 9 bisa. Oke. Jadi durability-nya. Betul, durability-nya. Jadi jenengan fokus nggak cuma kenceng tapi awet. Malah awalnya awet dulu. Oh, ngejarnya malah awet dulu. Awetnya dulu, motor mau finish dulu, karena awal bikin juga sulit finish aku dulu. Riset berapa lama Mas untuk ini? Kalau CR-F mulai 2020-an aku. 2020. Oh ya, Kan perlu langsung diketahui isi. juga bahwa Kaisar Motor itu dulu sempat rajin aktif ikut road race sampai Kejurnas juga ya Mas ya? Iya, dulu masih ya sama-sama tim Hondanya juga. Jadi sekarang juga DNA-nya tetap Honda. Honda masih dengan Honda. Oke Mas, riset dari 2020 gimana Mas? Ya komposisi part aja sih. Biasanya lebih kayak ngatur supaya motornya awet, apa dari kompresi, dari durasi. Kadang ngejar power, tapi kalau akhirnya sering nggak finish, jadinya kebanyakan partnya yang rusak Awal-awal itu? ya, karena ya itu tadi basic motor cuman untuk power berapa dinaikkan menjadi berapa itu nggak. Sedangkan kan part racingnya nggak seberapa banyak juga kalau CR, sulit. Masih jarang ya Mas? Nggak ada, hampir nggak ada. Hampir nggak ada? Iya. Berarti akal-akalan atau gimana? Oh nggak, tapi kalau produk lokal ada sih, tapi pun ya nggak bisa 100% dipakai, harus ada modifikasinya. Oke, siap. Terus untuk ini Mas, kita lihat motornya. Suspensi depan ini Ya pakai ini apa Mas? yang bikin penentunya sih bukan di sini sektornya. Kalau sektor ini hampir semua motor sama. Yang penting awet. Awet, Iya. ya kuat, cocok sama karakter pembalap. Yang bikin di sini suspensi, itu wheelset, ban, ini yang paling penting. Karena Oke. kalau di gesrek pembalapnya lebih cenderung minta yang sempurna di kaki-kaki sama rangka, betul. Mesin nomor sekian gitu ya? Ya setelah itu, Iya. jadi rangka harus Ini pakai apa Mas? rangkanya. Iya, enggak, suspensi depannya? Suspensi depannya ini pakai CR 250, tapi cartridge itu dalemannya udah pakai Öhlins. Oke. Belakangnya dari sini ini kelihatannya. Oke, kita lihat. Belakang ini Öhlins juga, Tapi Öhlins ya. cuman biasanya setelah pakai Öhlins pun nggak bisa langsung pasang karena perbedaan bobot motor kan sudah beda. Harus disesuaikan lagi. Harus di update lagi di ya. Makanya ini ada bantuan dari JC. Betul. Oh, dia yang Ya kebetulan kan tetangga deket sama Surabaya. Oke. Nyeting-nyetingin kayak. Ya, jadi cepet, responnya cepet. Oke, jadi walaupun Öhlins tetap disesuaikan Tetap lagi. disesuaikan, betul. Terus ini frame-nya standarnya bukan kan Mas? Bukan Frame-nya standarnya. ini kalau secara regulasi yang penting dia menyisakan pangkon aslinya motor. Jadi CRF tuh diambil pangkon mesinnya, yang lainnya dibangun ulang, rebuilding. Dan kabarnya harus besi. Betul, harus Ya, besi, harus besi ya. biasa SNI, bikinnya di JTMX Jogja. Oke. Ini kebetulan yang paling profesional, paling cepet ini sih. JTMX Jogja itu ya. Besi, wajib besi ya maksudnya ya? Wajib. Nggak boleh, kalau standarnya SE kan udah delta Besi, box. ya besi ringan kan biasanya. Ada tuh nggak boleh. Ya, besi ringan pun nggak boleh? Nggak boleh. Kan ada yang ditempel magnet, ada yang nggak nempel kan, besi yang nggak nempel. Oh, jadi nanti pas sekrut itu ditempel-tempel magnet mungkin? Tapi kata kalau udah ada gini orang doa ya aman lah itulah ya. Iya. Udah tuh. Oke, terus untuk bodinya sendiri ini dari CR ya Mas? CR Ini ya? bodinya pakainya gas-gas aku. Oh, bodinya gas-gas karena cover setnya gas-gas. biar bentuknya lebih beda gitu ya mungkin ya? Netral sih.
Atau karena jenengan suka? Enggak, kan ini kan nggak ada di Indonesia TPM-nya, jadi netral. Kalau aku mau pakai merek yang dari Indonesia nanti malah rame nanti. Oh gitu, Kan oke. sama Hondanya nanti. Oh, iya benar. Iya. Terus Jadi pakai yang netral. ini penampakan, ini cc-nya udah berapa mas? 250 cc. Oh dimaksimalkan ya? Di batas maksimal 250 cc. Itu sampai maksimal sama jenengan. Betul. ya? Ini Untuk sekarang posisiku 243-an lah. 243. Ya. Terus ini apa? Throttle bodinya pakai apa mas? Roll bodinya pakai CBR mono. CBR yang lama yang mono tuh mas. 38 karena regulasi 38 maksimal. Maksimal. Ya. Dia standarnya udah segitu? Standarnya kecil banget 26. Enggak, maksudnya standarnya Oh iya, CBR CB standarnya CB sudah 38. pas banget ya? Langsung plug pet. Lokal ada beli jual umum banyak nih. Ini pakai BRT kok. Oh ini. Oh, oke. Ya tapi ada finishing touch-nya kayak porting, cam itu sendiri, terus ngatur Piston perpelan. pakai apa mas? Pistonnya saya ini pakai LHK. Itu memang buat ini bukan ya? Oh. Memang buat CRF? LHK. Iya. LHK itu kan piston yang Itu kan aftermarketan. aftermarket merek-merek itu kan bisa buat apa aja bisa. Yang Oke, penting tinggal diameternya. disesuaikan ya mas ya? Iya, diameternya aja yang penting. Ini banyak standarnya sih mas motornya mas. Karena kan aku dari awal bilangnya durability dulu. Ini pakai oil cooler mas? Ya oil cooler. Oil coolernya di sini. Oke. Ini jadi apa mas? Ini motor VR. Malah VR? Iya. Oke. Karena nggak ada ya motor-motor lain yang Honda kan belum ada yang motor ada oil coolernya ya? Yang ini murah awet juga sih soalnya. Yang gampang-gampang sih kalau saya lebihan gitu. Nggak ada yang kelihatan spesial banget ya mas ya? Kalau nggak ada. Armnya ya? apa mas? Armnya nih kebetulan kemarin waktu beli ini saat aku belinya motor jadi depan ke depan sampai bawah ini punyanya CRF250, ini ke belakang semua CRF250 sama. Jadi Mas B ini membeli motor Ya. CRF 250, Kalau ya posisi motor. motor special engine Ya, itu, nah. tapi yang diambil cuma Yang nggak dipakai aja biar gampang. Yang nggak dipakai cuma mesin sama rangka. Rangkanya bikin, mesinnya CRF, lainnya pasang semua. ini ya. Heeh. Berarti habisnya murah dong ini Mas habisnya ya? Berapa Mas? Mas coba kira-kira Estimasi. Iya, estimasi. Estimasi kalau yang kayak gini spek kayak gini yang sudah rolling terus yang rolling chassis semua ini sekitar 160 lah total. 160. Mahalnya di kaki-kaki sih. Kalau di mesinnya nggak mahal, 160 juta. hampir segitu. Yang mahal itu karena kaki-kaki itu karena harus beli. Ya harus motor. Tapi nggak baru belinya ya, bisa nggak baru ya. Ya tamannya kondisinya bagus sih, Oh. yang jam terbang rendah. Kalau baru lebih mahal lagi ketemunya dong Mas. Bisa sampai Tapi 200. teman-teman lain banyak yang pakai motor baru dipotongin. Waduh. Ternyata Iya sama aja balap kejam mas. balap itu kejam. Iya, semoga. Oke, thank you Mas B. Kita tunggu aksinya besok. Terima kasih mas.